المصطفى سيدنا وحبيبنا شفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شيء إلا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى الرحيم مسايخ القوتية ونكسبندية وجميع أهل طرق العالة الربانية خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وطائفة الصوفية سيدنا الشيخ القاسم الجنيدي البغدادي وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان السعدي وإلى حضرة سيدنا الشيخ أحمد أسرار السعدي. شيء إلا لنا ولهم الفاتحة. إلى حضرة الشيخ محي الدين أبو زكريا بن شرف بن حسن بن محمد اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. شيء إلا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, yang akan kita bahas bersama, akan kita ngaji bersama adalah kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Riyadhus Shalihin itu ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu namanya Syekhul Islam Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hisam An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i. Jadi Imam Nawawi itu disebut Imam Nawawi karena lahir di daerah Nawah, Damaskus. Kita kenal dulu dengan penulisnya. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa manfaat untuk kita semua. Jadi ilmu itu meskipun sedikit, kalau manfaat bisa berkembang. Jadi beliau itu memang sejak lahir itu mempunyai keistimewaan. Jadi Imam Nawawi itu seperti orang indigo, ya. Yang sering Abah sampaikan itu kan orang indigo itu karena kemampuan batinnya lebih kuat dari kemampuan lahir. Hatinya lebih kuat dari pikirannya, dari otaknya. Sehingga beliau itu sejak usia 10 tahun itu sudah mulai hafal Quran. Dan beliau juga sejak 10 tahun itu sudah termasuk orang ahli fikih, ulama ahli fikih. Suatu ketika di daerahnya Imam Nawawi itu, ketika beliau masih kecil, ya, ada seorang syekh namanya Syekh Yasin bin Yusuf. Itu melihat anak-anak kecil itu
pergaulan anak kecil itu ada satu orang yang dikejar-kejar oleh temannya itu untuk diajak main, tapi tidak mau. Dia dikejar, dia lari sambil nangis, sambil membaca Al-Quran. Terus melihat pemandangan seperti itu, Syekh Yasin tadi, anak kecil itu dipegang, diantarkan ke orang tuanya. Syekh Yasin memberikan nasihat, ternyata orang tuanya itu orang yang soleh. Jadi orang tuanya Imam Nawawi itu orang soleh, bukan orang yang punya pondok, bukan. Jadi diantar ke orang tuanya, terus Syekh Yasin tadi memberi nasihat kepada orang tuanya, anak ini supaya dicarikan guru. Akhirnya pada usia 18, jadi Imam Nawawi itu pada usia 18 baru mondok di Damaskus, di pondok Darul Hadis gitu. Kemudian beliau menjadi pengajar di situ sampai dengan usia 45. Beliau pulang ke kampungnya, kemudian meninggal dunia. Jadi belum sempat berumah tangga. Gitu. Jadi masih bujang, masih usia 45. Meskipun demikian, kitab-kitab yang ditulis sama beliau itu sudah banyak. Di antaranya yang terkenal itu Syarah Bukhari, Syarah Muslim, Syarah Abi Dawud, terus Az-Zikra, dan kitab fikih juga ada Raudhatul Thalibin. Jadi kesimpulan di dalam apa yang disampaikan kaitan dengan penulis buku ini, beliau itu memang orang-orang yang punya keistimewaan. Maka di dalam kita belajar, ya, itu kita jangan melihat hal yang lahir saja. Gitu. Karena setiap hal yang lahir itu pasti ada kaitan-kaitan yang batin. Gitu. Kalau tanpa lahir batin, ya, kita sulit untuk bisa maju dalam kehidupan ini. Jadi lahirnya itu ya harus diasah, belajar dengan sungguh-sungguh, dan batinnya itu juga diasah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Inilah topik yang akan kita bahas. Jadi sehingga dalam hidup ini kita tidak hanya mengandalkan hal yang lahir saja, juga kita berharapkan hal yang batin, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti dari pembicaraan ini kita nanti kembangkan, gitu. Semoga kita semua yang memang memiliki potensi lahir dan potensi batin itu bisa potensinya itu menjadi berkembang, bermanfaat untuk kehidupan fitini wa dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharain amin. Kitabul Ma'murat. Jadi pembahasan yang pertama ini adalah kitab-kitab perintah. Gitu. Jadi tentang kaitan perintah, tentang kaitan anjuran, supaya kita bisa melaksanakan. Bab pertama, babul ikhlas wal ihtidorin niyah. Jadi bab pertama itu bab ikhlas dan menghadirkan niyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali. Jadi di dalam setiap amal, di dalam setiap ucapan, wal ahwal. Jadi ahwal ini karakter, jadi sifat, kebiasaan yang semestinya itu di dalam, tapi ditunjukkan dengan perbuatan. Al-barizati wal khafiyati, yang terang dan yang tersembunyi. Beliau
radhiyallahu an, Imam Nawawi mensitir sebelum menyampaikan hadis-hadis yang akan disampaikan. Beliau mensitir beberapa ayat. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan mereka itu tidak diperintah. Jadi mereka ini siapa? Mereka ini adalah ayat sebelumnya, yaitu yang dimaksud adalah ahlul kitab. Illa liya'budullaha. Mereka itu tidak diperintah kecuali hanya mengabdi kepada Allah, mukhlishina lahud-din, khali ikhlas lahu untuk mereka ad-dina di dalam agama, hunafa'a dan berpaling, wa yuqimus sholata dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata dan mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang kuat, jejak. Jadi kita akan bahas hunafa'a ini. Hunafa'a ini di terjemahan diartikan lurus. Kok di dalam kitab Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi itu disebutkan al-ma'ilu min ghairillah ilallah gitu. Jadi berpaling dari selain Allah kepada Allah. Jadi seperti begini. Jadi kita belum membahas masalah ikhlas, kita membahas hunafa dulu. Orang yang sedang menghadap ke timur misalnya, terus kemudian dia kepingin menghadap ke barat tanpa meninggalkan timur, tidak mungkin itu bisa terjadi. Kalau kita mampu mengu dari timur itu 25 derajat misalnya, 25% misalnya, berarti kita mendekati barat itu 25%. Gitu. Tidak mungkin orang bisa menghadap barat ketika dia menghadap timur tanpa meninggalkan timur. Demikian pula yang dimaksud dengan hanifan ini, tidak mungkin orang itu bisa menghadap kepada Allah 100% tanpa dengan meninggalkan selain Allah 100%. Yang paling berat itu kehormatan, kan gitu. Jadi kehormatan ini kenikmatan yang paling dicintai oleh manusia. Padahal selama orang itu tidak mampu menanggalkan kehormatannya, tidak bisa dia. Karena kehormatan ini bagian daripada dunia, maka tidak mungkin seseorang itu bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti contoh misalnya, di dalam kehidupan ini kan pasti ada yang kita senangi. Kesenangan-kesenangan itu dalam bentuk keluarga, dalam bentuk anak, dalam bentuk istri, dalam bentuk orang tua, dalam bentuk komunitas. Itu pasti kita senangi, kan itu. Padahal kita itu tidak diperintah kecuali hanya mengabdi kepada Allah dengan mukhlishina lahud-din, khali ikhlas demi agama. Maka kesenangan-kesenangan ini harus mampu kita tinggalkan. Apa artinya kemudian kalau kita punya istri, punya anak, terus wis gak diurusi kabeh, duwe murid gak diurusi kabeh, duwe pondok gak diurusi kabeh, duwe kehidupan gak diurusi kabeh? Tidak seperti begitu. Jadi kalau seseorang itu sudah hatinya itu sudah menuju kepada Allah, ya, 100% menuju kepada Allah, tidak dalam arti selain Allah itu hilang, itu tidak. Ini jangan salah pemikiran di sini. Jadi maksudnya bagaimana? Yang selain Allah itu bisa dijadikan kendaraan untuk menuju kepada Allah. Ini memang gampang dibicarakan, tapi tidak gampang dilakukan. Karena untuk sampai di sini kita butuh belajar, butuh ilmu dulu. Tidak hanya cukup dengan ilmu belajar saja,
juga butuh latihan. Terus wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah. Wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata, ini artinya apa? Syariat tetap harus dilakukan. Jadi mukhlishina lahuddin khunafa'a itu adalah hakikat, dasar di dalam hati, ya. Jadi hatinya harus ikhlas, hatinya harus tidak menoleh kepada selain Allah, artinya mengu dari selain Allah supaya bisa menghadap kepada Allah. Nah, hati yang seperti itu tadi sebagai dasar kita melaksanakan syariat. Jadi yuqimunas shalah itu ibadah secara vertikal, wa yu'tuz zakah itu ibadah secara horizontal. Jadi wa yuqimunas shalah itu karena salat itu adalah afdhalul ibadah, maka disebut salat berarti semua, ya, ibadah yang langsung urusannya kepada Allah, ibadah vertikal itu menjadi lebih utama daripada ibadah horizontal. Meskipun ibadah vertikal itu lebih utama daripada ibadah horizontal, tapi ibadah horizontal itu adalah merupakan buah daripada ibadah vertikal. Jadi orang yang misalnya ibadah sholat malamnya kuat, puasanya kuat, ya, ilmunya tumpuk-tumpuk, apal Quran wis ngelontok sampai lali meneh misalnya kan gitu ya. Tapi pergaulan dengan orang kepada manusia itu tidak baik. Itu berarti ilmu amalnya belum berbuah kan itu. Jadi ini nanti dituntut kita itu, terutama anak-anak yang ngapali Quran itu. Jadi Quran mungkin kanggo apa, mbok niati apa nanti seperti begitu. Jadi sini makanya disebutkan yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Qayyim. Jadi dinul qayyim itu agama yang jejak itu adalah agama yang hakikatnya kuat dan juga syariatnya kuat. Dan syariat itu ada syariat yang vertikal dan syariat yang horizontal. Jadi ini berkaitan semua kan gitu. Jadi bukan sholatnya yang menjadikan ukuran, bukan sholatnya saja yang menjadikan ukuran, bukan puasanya saja yang menjadikan ukuran seseorang itu benar di hadapan Allah. Jadi harus secara keseluruhan. Jadi batinnya baik, ibadah vertikalnya juga baik, dan ibadah horizontalnya juga baik. Karena pada hakikatnya ibadah horizontal itu adalah buah daripada ibadah vertikal. Ibadah horizontal itu apa? Welas dengan orang gitu. Jadi welas ambek wong ki welas ngono. Yo nek apik guyu yo karena welas, nek apik ngamuk yo karena welas. Bisa ngamuk karena welas? Ya bisa lah. Kan saking mesak kene ya dikandan-kandani ngono, ndak dirungokno ya. Misale wis diomongi nek jam 8 iku wis tangi. Tapi nyatane jam 09.00 jek turu kan gitu ya. Dijarno wae ndak welas berarti. Nggo banyu sak ember siram biar. Daripada dia kangelan adus kan enak diadusi di situ kan. Biar gitu. Itu welas itu juga. Asal hatinya tuh niatnya welas kan seperti gitu. Jadi apa ibadah horizontal itu welas. Dengan apa kita welas? Dengan harta kita welas kepada orang, dengan ilmu kita welas dengan orang, dengan perasaan kita welas dengan orang. Apa welas dengan perasaan itu? Gampang memaafkan orang gitu. Jadi disalahi wong ku gak grundel terus gitu kan gitu. Ketoke abahe wis lep masalah itu. Tidak, kita sama-sama belajar kan gitu. Kita sama-sama belajar tabarukan dengan guru-guru, dengan wali-wali. Semoga kita bisa menjadi baik. Jadi apa yang kita lakukan bisa menjadi manfaat. Terus ayat yang kedua,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalian itu tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian itu mampu memberi sesuatu yang kalian cintai. Jadi misalnya gambarannya begini. Kalau kalian itu punya baju yang tidak dipakai misalnya, ya. Terus karena tidak dipakai maka dikasihkan orang. Ini berarti kita itu tidak mendapatkan yang dimaksud lantanalul birro ini tadi. Makanya kan pemberian itu yang paling utama, itu kan pemberian apa? Pemberian memberikan harga diri. Memberikan harga diri itu apa artinya? Gampang memaafkan orang, gitu. Jadi orang yang sedang disakiti, ya orang-orang yang sedang sakit hatinya, dihina, difitnah atau apa, kemudian mampu melepaskan kesakitan itu diniati sedekah. Itulah yang dimaksud itu, pemberian yang paling utama itu tadi. Kan itu. Memberikan ilmu, memberikan petunjuk, itu semuanya. Jadi ilmu-ilmu yang kita senangi. Banyak orang-orang memberikan ilmu, ya, tapi apa? Tapi tidak dengan kasih sayang kan gitu. Terus ayat yang berikutnya. Jadi di dalam ayat yang kedua ini ada hal yang lahir, juga ada hal yang batin. Hal yang lahir itu bentuk pemberian, hal yang batin itu pemberian itu yang disenangi, yang dicintai. Ayat berikutnya juga seperti begitu. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Jadi ini berkaitan dengan ibadah kurban secara khusus kan itu. Jadi ibadah kurban itu yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, wala dima'uha dan bukan darahnya, walakin yanalu taqwa minkum, akan tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kamu. Kan itu. Itu. Terus kemudian ayat yang berikutnya, qul in tukfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu Allah. Qul, katakanlah in tukfu ma fi sudurikum, kalau kalian rahasiakan apa yang ada di dalam dada kalian, au tubduhu, atau kalian terangkan, ya'lamhullah, Allah bakal mengetahuinya. Jadi Allah itu mengetahui sesuatu yang dirahasiakan dan sesuatu yang diterangkan.